Manis banget. Kamu tahu banget kalau aku suka sama gulali. Kamu lupa, hubungan kita ini lagi berjalan 4 tahun loh. Jelas aku tahu apapun yang kamu suka. Semoga pernikahannya lancar sampai hari raya, Mbak Mas. Kalian berdua ini terlihat sangat serasi. Kita berdua memang sangat serasi. Bapak mau tahu kenapa bisa gitu? Karena cinta saya lebih besar dari cintanya Nindi. Masa cuma kamu doang? Cinta aku juga sama besarnya. Kita itu setara. Cinta kita itu sama-sama serius. Hahaha, iya Nindi, aku cuma bercanda aja. Kamu mau beli apa lagi nih? Beli apa ya? Kayaknya udah deh. Lagian di pasar malam gini cuma ada itu-itu aja kan? Ya udah deh, kita pulang aja ya. Ini udah malam. Aku takut ibu marah karena aja kamu terlalu larut gini. Terima kasih ya Pak, semoga dagangannya laris manis. Amin, saya doakan kalian berdua menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Arkan, ibu cuma pengen mastiin aja Nindi itu masih perawan kan? Ibu nggak mau kalau Nindi udah nggak perawan lagi. Bu, ibu yakin menanyakan hal ini? Pernikahan aku sama Nindi sebentar lagi. Kenapa ibu harus menanyakan itu sih? Bukannya itu privasi buat Nindi? Kami tahu, tapi dalam keluarga ini, kesucian wanita yang akan menjadi anggota keluarga harus jelas sebelum acara pernikahan terlaksanakan. Mana aku tahu ayah, aku nggak pernah tanya soal itu. Hal itu sangat sensitif bagi wanita dari belahan dunia manapun. Ya makanya kamu nanya, emangnya kamu mau punya istri yang udah nggak perawan? Ya gak mau lah, rugi dong. Aku aja selalu jaga diri aku. Masa aku dapat wanita yang udah gak orisinil sih? Makanya kamu tanya Nindi hanya untuk memastikan aja. Kalau kamu gak mau nanya, kita tunda pernikahan ini. Iya ayah, aku langsung tanya sama Nindi. Ibu sama ayah gak perlu khawatir. Arkan, ada apa? Kamu gak biasanya gini di depan aku. Pasti ada yang kamu rahasiain dari aku ya? Nindi, aku pengen kamu jujur sama aku. Sebelum kita melangkah ke pernikahan, aku perlu tahu sesuatu. Apa itu Arkan? Apa yang mau kamu tahu dari aku? Aku pengen tahu kamu masih perawan kan? Itu penting buat aku. Keluarga aku sangat menekan penting hal itu. Arkan, kamu berani nanya hal paling menyakitkan bagi wanita. Kamu ragu sama aku. Aku bukan ragu, tapi aku cuma pengen mastiin aja. Soalnya ibu sama ayah menekan aku untuk menanyakan hal ini. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku jawab jujur, apa Arkan akan tetap bersamaku? Tapi kalau aku berbohong, pernikahan yang terlaksana juga akan penuh dengan kebohongan. Nindi, pertanyaan aku terlalu menyakitkan ya. Aku juga emang pengen mastiin. Selama ini aku selalu menjaga perjaka aku. Rugikan kalau aku dapat wanita yang udah gak suci lagi. Pertanyaan kamu bikin aku terkejut setengah mati. Kenapa kamu baru tanya soal itu setelah mendekati hari pernikahan kita? Aku butuh jawaban itu sekarang juga Nindi. Aku butuh kepastian. Tolong jawab pertanyaan aku. Aku sudah berusaha keras menyembunyikan masa laluku. Masa lalu itu bagian dari perjalanan hidup aku yang gak sempurna. Nindi, kamu yakin mau ngelakuin ini? Kamu gak akan nyesel kan? Aku takut di masa yang akan datang nanti kita gak bersama seperti ini. Buat apa aku nyesel? Lagi pula aku ngelakuin ini sama kamu kan? Aku yakin kita akan terus bersama. Nindi, aku gak bisa janji sama kamu, tapi aku juga yakin kita akan membangun rumah tangga yang harmonis setelah kita melakukan ini. Iya Gio, aku juga yakin banget. Meskipun aku tahu ini bukan hubungan sehat, aku akan tetap mengiyakan keinginan kamu. Nindi, aku ngajak ngomong kamu loh. Dari tadi kamu ngelamun gitu. Itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah aku mencintai kamu dan kita saling mengerti satu sama lain, bukan? Aku gak tahu Nindi. Keluarga aku sangat memperhatikan ini. Mereka percaya kalau seorang wanita harus suci sebelum menikah. Aku harus jujur sama mereka Nindi. Aku gak bisa menyembunyikan ini dari keluarga aku. Arkan, kamu seragu itu ya sama aku? Bukannya kamu cinta banget sama aku? Kenapa kamu terpengaruh sama pandangan keluarga kamu? Iya, aku cinta sama kamu. Tapi entah kenapa setelah ibu sama ayah membahas ini, aku jadi bimbang.
Coba aku tanya sama kamu, menurut kamu, apa aku masih suci atau aku udah rusak? Kamu itu wanita baik, aku yakin kamu bisa menjaga kesucian kamu. Walaupun aku nggak tahu di masa lalu kamu ngapain aja. Arkan, aku bingung, apa setelah ini kita akan tetap bersama? Aku nggak suka sama pertanyaan itu. Aku gak bermaksud nyakitin hati kamu. Aku cuman ikut penasaran aja. Aku paham, tapi hati aku merasa tergores. Aku tahu masa lalu bukanlah cerminan dari siapa aku saat ini. Aku banyak berubah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih matang. Tapi keraguan Arkan tentang masa laluku membuat aku merasa tak cukup baik, meskipun aku tahu cinta kita kuat. Berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang sudah dipilihnya dengan penuh cinta. Ia tersenyum manis melihat dirinya sendiri. Namun, bayangan di cermin itu memperlihatkan Nindi yang terlihat murung. Aku sudah membayangkan betapa bahagianya aku di hari yang akan datang nanti. Aku dan Arkan akan mengikat janji suci. Namun, bayangan itu mulai menyelimuti keraguan yang sangat dalam. Nindi, kamu cantik sekali mengenakan gaun ini. Ibu semakin gak sabar melihat kamu menikah. Bu, apa pernikahan ini akan tetap berlangsung? Arkan mulai memiliki keraguan. Arkan bertanya soal masa lalu aku, Bu. Apa? Kamu jawab jujur soal itu. Terus respon Arkan gimana? Aku belum bisa jujur. Aku takut Arkan ninggalin aku, Bu. Pernikahan ini jangan sampai batal karena masa lalu buruk itu. Percaya sama ibu, pernikahan ini pasti akan terlaksana. Kamu harus yakin ya. Gimana aku bisa yakin? Arkan aja nunjukin keraguan dia secara langsung ke aku. Aku nggak bisa yakin, Bu. Kamu harus yakin, Nindi. Arkan itu anak baik. Dia pasti bisa nerima kamu tanpa melihat apapun. Aku tahu nggak ada yang mau nerima wanita yang udah nggak suci lagi. Tapi kali ini aku sangat berharap kepada Tuhan keluarga Arkan bisa menerima Nindi yang sekarang. Mungkin terdengar egois, tapi aku nggak mau lihat Nindi menderita karena masa lalunya. Nin, kalau ada yang mau kamu ceritain, cerita aja. Jangan cuma dipendam sendiri. Kalau lagi ada masalah, langsung cerita aja. Ipi, aku rasa semuanya berantakan. Arkan ingin aku jujur tentang masa lalu aku. Dan aku tahu itu akan mengubah segalanya. Aku takut Arkan bakal ninggalin aku begitu tahu aku bukan perawan. Apa? Arkan tiba-tiba nanya soal masa lalu. Terus kamu jawab jujur. Justru itu, aku gak bisa. Aku takut Arkan gak mau nerima aku yang udah gak perawan ini. Nindi, cinta itu lebih dari sekedar masa lalu. Kamu bukan siapa kamu hari ini hanya karena masa lalu itu. Kalau Arkan mencintai kamu, dia harus menerima seluruh diri kamu, bukan hanya yang dia inginkan. Apa Arkan bisa gitu? Masalahnya, kedua orang tua Arkan yang mempermasalahkan ini. Waduh, berapi juga ya. Saran aku, kamu jujur aja deh sama Arkan. Itu lebih baik, Nindi, daripada pernikahan kalian penuh dengan kebohongan. Emang kamu mau? Aku gak mau, tapi aku belum siap kalau aku harus jujur. Nindi, berbicara dengan kejujuran adalah melukis dengan warna-warna kebenaran. Jangan pernah takut untuk menunjukkan warna asli kamu. Kejujuran selalu memiliki keindahan sendiri. Kebenaran mungkin membuat kamu terluka, tapi kebohongan akan merusak kamu. Jangan takut untuk jujur. Mau bagaimanapun jawaban Arkan, kamu harus siap menerimanya. Iya, aku harus jujur soal ini. Aku gak mau kalau Arkan dipenuhi oleh rasa penasaran tentang masa lalu aku. Memutuskan untuk berbicara jujur dengan Arkan. Mereka duduk bersama di taman yang pernah mereka kunjungi bersama, tempat di mana mereka sering berbicara tentang masa depan mereka. Nindi, ini tempat paling romantis untuk kita. Biasanya kalau kita datang ke sini, kamu selalu kelihatan happy, tapi kok sekarang enggak. Oh iya, rasa penasaran aku terus menghantuiku, tapi aku gak akan maksa kamu untuk menjawab rasa penasaran ini. Aku udah gak perawan lagi. Hah? Apa? Aku gak salah dengar. Kamu ngomong apa? Kayaknya kebawa angin deh. Aku pengen kamu tahu yang sebenarnya. Aku bukan perawan. Aku pernah berhubungan dengan seseorang sebelum kamu. Tapi itu bukan berarti aku gak cinta kamu atau gak mau nikah sama kamu. Aku gak tahu harus bilang apa, Nindi. Aku sangat mencintaimu, tapi ini sulit untuk aku. Maaf, aku menyembunyikan ini dari kamu. Aku cuma takut kamu pergi dari hidup aku.
Arkan, kamu nangis. Aku nggak bermaksud menutupi semua ini. Tapi kamu bisa kan terima aku yang sekarang? Aku gak tahu, orang tua aku gak akan setuju dengan pernikahan ini. Ya, kamu bohong aja soal ini. Kamu bilang aja sama ibu ayah kalau aku masih perawan. Itu gak akan mudah bagi aku, Nindi. Orang tua aku sangat ketat terhadap hal ini. Mereka gak akan nerima kamu dengan baik. Terus kamu mau ninggalin aku gitu? Aku gak tahu, aku butuh waktu memikirkan ini. Aku harus pulang, aku perlu nenangin diri aku. Aku takut dengan keputusan itu, tapi aku juga harus siap dengan jawaban yang Arkan berikan. Tapi, apa semua mimpi yang aku tunggu-tunggu akan berakhir begitu saja setelah masa lalu ini terbongkar? Ini dia alasan ibu kenapa minta kamu tanya soal kesucian Nindi. Untung aja belum sempat melangkah ke pernikahan. Coba aja kalau nggak nanya, rugi kamu Arkan. Arkan, ayah sama ibu gak mau tahu. Batalkan pernikahan kamu sama Nindi. Ayah, ibu, apa gak ada cara lain? Aku sayang sama Nindi. Meskipun aku gak mau punya istri bekas orang lain, tapi kalau Nindi gak jadi masalah buat aku. Ibu sama ayah nggak akan setuju dengan pernikahan ini. Ibu nggak rela kamu dapat jodoh bekas orang. Nindi udah dipakai, jangan mau. Kalau kamu tetap kekeh ingin bersama Nindi, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya gak akan datang ke pernikahan kamu sama Nindi. Tapi kenapa, ayah, ibu, apa salahnya aku mencintai Nindi dengan segala kekurangan yang dia miliki? Itu aib Arkan, aib bagi kamu dan keluarga kita. Apa kata orang nanti? Kamu selalu menjaga diri kamu dengan baik, tapi Nindi enggak. Bener kata ibu, ayah gak mau keluarga kita kena aib karena ulah kamu. Nindi itu wanita yang hina, Arkan. Ibu mau kamu secepatnya akhiri hubungan kamu sama Nindi. Kalau sampai ibu tahu kalian berdua masih menjalin hubungan, lihat aja apa yang akan ibu lakukan. Aku harus pikirkan semua ini. Aku mau ke kamar. Untung aja Arkan berani bertanya. Coba kalau dia diam aja, pastinya Arkan dapat barang bekas. Arkan, silakan diminum. Jangan lupa juga coba kue buatan aku. Kamu udah 3 hari gak pernah ngabarin aku. Nindi, aku sangat mencintai kamu, tapi aku merasa aku gak bisa melanjutkan pernikahan ini. Keluargaku sangat menekankan pentingnya kesucian. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa mengabaikan harapan mereka. Jadi, maksud kedatangan kamu ke sini cuma pengen ngomong itu? Iya, aku harap kamu bisa nerima keputusan aku. Sebenarnya ini juga berat buat aku, tapi aku harus ikutin semua perkataan kedua orang tua aku. Nindi merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua impian tentang masa depan bersama Arkan seakan menghilang begitu saja, terhapus oleh satu kenyataan yang begitu pahit. Nindi, maafin aku ya. Aku gak bisa ngelawan ibu sama ayah, tapi aku juga kurang yakin kalau aku nerima kamu yang sekarang. Nindi, kamu harus kuat. Ibu akan selalu ada buat kamu. Tapi maaf, ibu gak bisa bantu kamu dalam situasi seperti ini. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku akan melarang Nindi dan Gio untuk menjalin hubungan itu. Aku pulang dulu ya. Kita berdua harus bisa berteman baik. Aku gak mau mendatangkan aib untuk keluarga aku. Selamat tinggal. Aku harap kamu bahagia meskipun aku gak ada di samping kamu. Kenapa aku gak bisa mengatakan sepatah kata pun? Kenapa aku gak bisa marah setelah aku mendengar keputusan Arkan? Kenapa mulutku terkunci seperti ini? Aku pengen marah. Apa aku sehina itu di mata kedua orang tua Arkan? Apa itu benar-benar dianggap aib oleh mereka? Bulan berlalu. Setelah perpisahan itu, Nindi mulai memahami bahwa perasaan Arkan, meskipun datang dari cinta, dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan keluarga yang kental dengan kesucian seorang wanita. Nindi, ibu paham sama perasaan kamu. Meskipun sudah beberapa bulan yang lalu, luka itu pasti masih ada kan? Iya bu, tapi aku udah mulai lupa kok. Aku terima keputusan Arkan dengan ikhlas. Nindi, cinta sejati itu bukan tentang sempurna, tapi bagaimana tetap memilih satu sama lain di antara semua ketidaksempurnaan yang ada. Tak semua perpisahan berarti kehilangan. Kadang itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih baik. Oh gitu ya bu, berarti kedua orang tua Arkan sama Arkan gak bisa menerima ketidaksempurnaan yang aku punya.
Iya Nindi, mereka hanya menginginkan kamu yang sempurna tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Tapi kamu gak boleh berkecil hati. Suatu saat akan ada seseorang yang bisa menerima diri kamu yang sekarang. Aku nggak yakin, Bu. Apa ada yang mau sama aku yang udah nggak suci lagi? Jangan berkecil hati dulu. Cinta sejati tidak mengenal kesempurnaan, dan kamu harus mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain. Ibu, makasih ya. Sekarang aku benar-benar paham aku harus apa. Aku nggak akan terus berdiam diri di kamar seperti ini. Iya, kamu harus bangkit dari rasa sakit ini. Nindi, anak ibu gak seperti ini. Kamu anak yang kuat. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar setelah beberapa bulan hanya berdiam diri di kamar dan di dalam rumah aja. Hahaha, ternyata aku lebay. Cuma gara-gara gagal nikah sampai segitunya. Aku bisa menerima kenyataan ini. Terkadang kita mencintai seseorang, tapi gak semua orang bisa menerima kita sepenuhnya. Diriku lebih berharga dari apapun itu, dengan atau tanpa label kesucian yang ditentukan oleh orang lain. Biarkan orang lain meremehkanku, tapi aku gak akan membiarkan diri sendiri meremehkan diri ini. Aku berhak bahagia dengan diriku yang sekarang.